Seporsi mie instan ala nutrisionis itu kayak gimana sih? Nah, yang jelas kayak gini nih. Halo netizen, aku Dion, nutrisionis sekaligus dosen, dan hari ini aku bakalan spill gimana caranya aku menikmati mie instan dengan cara yang sehat. Nah, kalau kalian biasanya suka menikmati mie instan, tim yang mie instan kuah atau mie instan goreng? Ternyata secara nutrisi ada bedanya loh. Semua orang termasuk aku suka bingung pilih mie goreng atau kuah. Kalau menurut aku sebenarnya mie instan goreng dan mie kuah sama aja sih. Karena proses pengolahan dan masaknya kurang lebih sama. Tapi kalau dibandingkan kandungan lemak di nutrition fact-nya, biasanya mie goreng sedikit lebih tinggi. Biasanya hal ini dikarenakan minyak bumbu yang digunakan lebih banyak dibandingkan mie kuah. Kandungan natrium mie goreng juga lebih tinggi karena adanya kecap asin di dalam bumbu. Jadi kalau aku sih pilih mie kuah ya, karena sedikit lebih baik. Kebanyakan mie instan mengandung bahan yang dikenal sebagai monosodium glutamat atau MSG. Bahan tambahan makanan yang umum digunakan untuk meningkatkan rasa pada makanan olahan. Meskipun FDA mengakui MSG aman untuk dikonsumsi, tapi jumlah konsumsinya harus dibatasi, yaitu 30 mg per kilogram berat badan. Jadi, misal berat badan kalian 50 kg, maka batas amannya adalah 1500 mg atau 1,5 gram atau 1/4 sendok teh per hari. Nah, biasanya satu bungkus mie instan rata-rata mengandung 0,5 sampai 1 gram MSG. Jadi kebayangkan ya, kalau satu bungkus mie instan aja udah bisa mencukupi 30 sampai 60% kebutuhan MSG harian. Tapi perlu dicatat, kalau tidak semua mie instan mengandung MSG ya. Jadi aku biasanya coba cari mie instan yang sehat tanpa MSG. Tahu nggak sih kalau di dalam mie instan, garam itu lebih jahat loh dibandingkan MSG? Hal ini dikarenakan satu bungkus mie instan bisa mengandung hingga 1000 mg natrium, bahkan lebih. Padahal batasan konsumsi garam harian kita itu maksimal 2000 mg. Belum kalau kalian tim yang harus makan 2 bungkus. Belum juga garam dari makanan lain yang kalian konsumsi seharian. Terlalu banyak garam dalam jangka panjang bisa menyebabkan penyakit hipertensi karena terganggunya keseimbangan cairan sel. Jadi, jantung harus memompa darah lebih kuat yang berakibat meningkatnya tekanan darah. Kalau kondisi ini sering berlangsung, maka akan berakhir dengan penyakit hipertensi. Makanya kalau mau beli mie instan, biasanya aku pasti cek dulu berapa ya kandungan natriumnya. Kalau untuk penderita MAH, mie instan boleh dikonsumsi dalam jumlah secukupnya seperti sekali seminggu. Karena penderita MAH atau penyakit asam lambung biasanya harus menghindari konsumsi makanan yang tinggi lemak. Untuk diabetes juga sama nih, boleh kok tetap mengkonsumsi mie instan. Asal jangan terlalu banyak dan diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup. Tapi ingat ya, dalam satu porsi mie instan, 73% itu adalah karbohidrat yang bisa memicu diabetes jika dikonsumsi berlebihan. Nah, kalau buat yang mau weight loss diet, nggak disarankan banget sih makan sering-sering, soalnya kandungan kalorinya mencapai 300-380 kalori. Belum lagi kalau makannya pakai banyak topping, wah itu bisa mencapai 400-500 kalori loh. Maka umumnya disarankan untuk topping, pilih yang kalorinya rendah. Ya, pilihnya sayur, telur, itu udah cukup. Tapi tenang aja, sekarang udah banyak kok. Contohnya adalah mie shirataki yang kayak gini nih. Kalian bisa check out dengan harga terjangkau di Eating Market yang ada di Shopee dan Tokopedia. Kalau aku sih biasanya lebih suka bumbunya taruh di piring aja ya. Proses rebus bumbu sama mie bisa menyebabkan sebagian nutrisi dan zat tambahan di dalam bumbu seperti mangan dan sedikit vitamin B hilang atau rusak. Kalau aku pastinya selalu pakai telur karena sebutir telur bisa menambahkan 7 gram protein dengan hanya menambah 76 kalori saja. Selain itu, aku biasa tambahkan bawang bombay yang kaya antioksidan, juga sayuran hijau yang bisa menambah serat dan vitamin. Sebisa mungkin hindari menggunakan topping seperti sosis atau kornet karena mereka adalah makanan olahan yang tinggi lemak dan karbohidrat. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, sebenarnya konsumsi air rebusan mie bisa dibilang aman. Membuang air rebusan mie instan justru membuat beberapa kandungan nutrisi seperti mineral yang keluar dari mie ke air rebusan malah hilang. Bahkan membuang kuah rebusan mie malah akan menurunkan cita rasa loh. Jadi nggak perlu ragu untuk pakai air rebusan
bekas mie instan sebagai kuah kalian. Mie instan selesai dicerna dengan sempurna setelah 2 hari. Tapi bukan berarti bisa makan 2 hari sekali ya. Kalian ingat kan tadi penjelasan sebelumnya mengenai MSG dan garam yang tinggi di mie instan? Belum lagi kalorinya yang tinggi bisa bikin resiko obesitas loh. Makan yang paling ideal untuk mengkonsumsi mie instan adalah 2 minggu sekali. Oke netizen, pokoknya aku gak bakalan bosan untuk ingetin kalian jangan lupa cek nutrition fact dan komposisi dari produk yang akan kalian konsumsi. Kalau ketemu istilah asing yang membingungkan, tenang aja, tinggal googling dan cek di website resmi dari BPOM atau FDA. Kalau misalnya kalian ingin mencari berbagai opsi mie instan sehat, tenang aja, kalian langsung aja cek di Eating Market, kalian bisa cek di Shopee dan Tokopedia. Yuk komen di kolom komentar menu makanan sehat apa lagi nih yang pengen aku sharingin untuk kalian. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk di like dan di share ke teman-teman kalian. Habis itu jangan lupa juga untuk subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya. See you on the next video. Dadah!